Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah FA kita pada hari ini. Kita berikan sikap hati yang terbaik kepada Tuhan. Dengan satu pujian, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu,
hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Di tahun yang baru, di tahun Sabat ini, Engkau membawa kami lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya penyertaan Tuhan sempurna dalam seluruh kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap kami secara khusus FA yang ada di GBI Medan Plaza Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya ada kebangkitan altar di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya lawatan Tuhan itu terjadi di rumah tangga demi rumah tangga. Sehingga sungguh Tuhan, rumah tangga yang percaya kepada Tuhan itu boleh dibedakan daripada orang yang tidak menyembah Tuhan. Sehingga mereka semakin hari boleh melihat ada kuasa pujian dan penyembahan di tengah-tengah rumah orang yang percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kami juga mau belajar tentang mencintai rumah Tuhan. Kami percaya tubuh kami adalah bait Tuhan. Dan biarlah melalui tubuh kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi gereja Tuhan yang Tuhan percayakan ibadah ini Bapak. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, sehingga dengan pengurapan yang daripada Tuhan, memampukan kami boleh mengerti dan taat dan mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari umat Tuhan yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom Eva semua, puji Tuhan memasuki bulan yang ke-10 tahun ini, maka Tuhan kembali menuntun kita di dalam integritas dan tanggung jawab di tahun Sabat 5782. Nah, kita tahu sejak 6 September 2021 yang lalu, tepat pukul 18 WIB, kita masuk pada tahun Sabat tahun 5782. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan yang lalu kita dituntun Tuhan melalui integritas di dalam pekerjaan dan keuangan. Maka di bulan yang ke-10 ini kita kembali dituntun oleh Tuhan melalui pemimpin kita di dalam tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan di tahun Sabat 5782 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan prophetik bagi kita di tahun 5782 yaitu tahun Semita, tahun Sabat. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar tentang apa yang Tuhan ajar bagi kita pada malam hari ini. Yang pertama itu adalah kepercayaan Tuhan bahwa kita rekannya. Nah, sama-sama katakan, kita adalah rekan Tuhan. Matius 4 ayat 19 berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, kita tahu firman Tuhan ini dalam Matius ini begitu jelas Yesus berkata kepada mereka. Dan saat ini, jikalau ini firman Tuhan ini kita dengar, maka ini juga akan berlaku bagi kita. Tuhan katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam setiap tahun Semita pasti ada selalu ada goncangan. Nah, setiap tahun Semita itu akan selalu ada financial shaking, goncangan tentang keuangan. Namun pada tahun ini Tuhan begitu jelas menyampaikan bagi kita tuntunannya. Di bulan yang lalu begitu jelas tentang pekerjaan dan keuangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melengkapi persiapan kita menjalani tahun Semita ini, tahun Sabat ini. Tuhan katakan bijaksana dalam menggunakan uang. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, tabur atau investasikan di tempat yang tepat. Ada satu orang hamba Tuhan berkata bahwa investasi yang pasti menguntungkan itu hanya di rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun financial shaking atau goncangan keuangan itu
membuat kita tidak nyaman, khawatir, bahkan mungkin menakutkan. Kalau kita mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di bulan Oktober ini, yaitu bijaksana dalam menggunakan uang dan tabur, investasikan di tempat yang tepat, saya percaya goncangan boleh datang, tetapi anak Tuhan akan semakin naik, dan semakin naik. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, Roh Tuhan memperbaharui bumi. Mazmur 104 ayat 30 berkata, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa tahun Sabat ini Tuhan akan membaharui bumi. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat dan Dia memberkati segala ciptaannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 5782 ini maka Tuhan akan memulihkan tanah. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi syarat bagi gereja Tuhan, bagi kita untuk kita mendapatkan pemulihan dari apa yang kita usahakan melalui apa yang Tuhan percayakan bagi kita, yaitu tanah atau negeri kita. Tuhan katakan, apabila umatku yang atas namanya aku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya di tahun Sabat ini, di saat kita menyebut nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memperbesar kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, memperlebar kerajaan Tuhan melalui lagu yang kita nyanyikan di awal tadi. Nah, saya percaya Tuhan katakan negeri kita akan dipulihkan. Yang pertama itu tanah kita akan dipulihkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita sebagai manusia, kita hidup banyak mendapatkan hasil dari tanah yang Tuhan berikan bagi kita. Namun Tuhan katakan di tahun Sabat ini, maka tanah itu akan dipulihkan. Dan biarlah tahun Sabat ini, tanah yang kita usahakan itu dipulihkan Tuhan, dari yang belum baik menjadi baik. Bahkan yang sudah baik akan lebih baik dan lebih baik lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah selanjutnya, sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita lakukan di tahun Sabat ini, tahun 5782 ini? Tuhan katakan di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, arti kata mengusahakan itu adalah mendandani, melayani, mengelola, bukan mengeksploitasi atau hanya memanfaatkannya. Tetapi Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita, yaitu mendandani, melayani, dan mengelola. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di FA malam hari ini, jikalau Tuhan percayakan bagi kita ada satu ladang pelayanan, yaitu FA, mari kita belajar untuk mendandani, mengelola, melayani di FA. Kita mengusahakan agar FA itu bangkit, agar setiap orang yang rindu masuk dalam hadirat Tuhan itu merasakan ada sesuatu jamahan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita usahakan kembali. Mari kita melayani kembali
di FA-FA. Mari kita kelola kembali FA-FA yang lemah, yang lesu selama pandemi ini. Mari kita kembali bangkit. Karena kita tahu Roh Tuhan ada pada diri kita. Dan Roh Tuhan itu akan membangkitkan kita dan membawa kita naik dan tidak pernah turun lagi. Nah, itu apa yang menjadi tanggung jawab kita di tahun yang sabat ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, yaitu makna propotik tentang bait, yaitu rumah Tuhan. Nah, kita dibawa kepada cinta akan rumah Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cinta akan rumah Tuhan itu akan membawa kita semakin dekat dan selalu rindu mendapatkan terobosan-terobosan yang baru, baik itu dalam kehidupan kita maupun dalam kelompok-kelompok FA kita. Oleh karena itu, Tuhan katakan, jangan menjauh dari rohku, kata Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan Mazmur berkata lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, biarlah kita belajar membangun satu komunitas bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan katakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Nah, saya percaya family altar di mana kita di situ menyembah, memuji, berdoa, saling membangun, saling menguatkan, saling meneguhkan, bahkan saling menyokong, saling menopang satu dengan yang lain. Maka rumah kita, yaitu FA kita, itu menjadi rumah di mana tempat Tuhan berkenan hadir. Tuhan katakan ia akan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Begitu kita selesai melaksanakan FA, saya percaya waktunya Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu kita tidur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari bersama-sama tentang mencintai rumah Tuhan ini. Nah, yang berikutnya tentang mencintai rumah Tuhan, kita ini adalah bait Roh Kudus. Artinya pribadi kita adalah pribadi yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita ini adalah bait Roh Kudus, artinya dimanapun kita berada, kita akan menggambarkan pribadi Allah yang tinggal pada diri kita. Kepribadian kita, perilaku kita itu akan menginspirasikan orang siapa kita di dalam Tuhan. Dan di saat orang melihat perilaku kita itu adalah perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan, maka orang akan melihat Tuhan melalui kehidupan kita, dan orang akan mencari Tuhan melalui apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari perkataan kita. Oleh karena itu, di tahun 5782 ini, tahun di mana disatukannya mulut dan rumah Tuhan, biarlah kita memperkatakan perkataan yang sedap didengar, perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan semangat orang, dan kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita berkat yang terbaik. Terima kasih. Selamat ber-FA, selamat membangun,
membangkitkan kembali FA kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkau kan mengembang kanan ke kiri, keturunan kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, malam hari ini Tuhan, biarlah kami kembali kepada kasih kami yang semula, di mana kami belajar untuk mengasihi Tuhan melalui perkataan kami, dan biarlah melalui perkataan kami boleh memperkatakan hal-hal yang benar, memperkatakan hal-hal yang sedap untuk didengar, dan melalui perkataan kami Tuhan, kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat di sepanjang tahun 5782 ini, biar kiranya Engkau mendandani kami dengan segala kebaikan. Engkau menggendong kami, dan Engkau yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke aliran air yang tenang. Sehingga sungguh Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang membawa kami naik dan tidak pernah turun ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat FA yang hari-hari ini yang mulai bergerak untuk melakukan ibadah-ibadah di tengah-tengah keluarga, di rumah tangga Tuhan. Biar kiranya Engkau tetap menjagai setiap kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang membawa kami untuk semakin hari semakin mengenal dan mengerti rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan di tahun Sabat ini Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin rindu akan rumah Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh FA agar menjadi FA yang siap mengusahakan apa yang Tuhan percayakan di FA yaitu jiwa-jiwa ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang rindu, yang haus, yang butuh akan Tuhan. Biarlah Tuhan FA boleh menjadi jawaban. FA itu boleh menjadi rumah-rumah doa yang akan membawa umat Tuhan semakin hari semakin penuh berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemulihan daripada keluarga-keluarga yang sakit dan yang terpapar COVID. Tuhan, yang baik itu yang ada di rumah sakit maupun yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah tangan-Mu yang perkasa itu mengalirkan kuasa mujizat. Bukankah firman-Mu berkata, ciri-ciri orang percaya saat mereka meletakkan tangan mereka kepada orang yang sakit, maka kuasa Tuhan mengalir dan kuasa kesembuhan itu terjadi bagi setiap mereka yang membutuhkan kesembuhan malam hari ini ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat umat Tuhan yang hari-hari ini dalam kehilangan pekerjaan maupun masalah dalam keuangan. Tuhan tolong mereka, sekalipun Tuhan goncangan hari-hari ini terjadi, tapi kami percaya Tuhan adalah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Tuhan adalah penolong bagi seluruh kehidupan kami. Tuhan adalah Allah yang setia, Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami yang berjaga-jaga atas kami. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami yang ada di pusat, Pak Pendeta Dr. Insul Niko Nyoto Raharjo, dan juga gembala pembina kami, Pak Pendeta R. Bambang Yonan, serta keluarga besar daripada hamba-Mu ini.
Demikian juga pemimpin-pemimpin rohani kami, gembala kami, Pak Pendeta Daniel Edi Praitno beserta ibu dan keluarga besar daripada hamba-Mu ini. Tuhan, biar kiranya anugerah, kasih, dan pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan, berkat yang melimpah menyertai hamba-hamba. Berkati juga ya Tuhan, para pengurus-pengurus FA, pengawas cabang, penilik FA, ketua FA, sekretaris dan wakil ketua FA, bahkan seluruh anggota FA. Engkau berkati dengan berkat yang khusus di tahun 5782 ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, berkat yang terbaik, anugerah yang terbaik, kasih karunia menyertai seluruh kami yang ada di FA. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkat-Mu juga ya Tuhan, buat gereja-Mu yang Tuhan percayakan, yang telah memperlengkapi kami dengan seluruh kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau memperluas gereja-Mu, dan biarlah Tuhan, gereja Tuhan boleh menjadi berkat buat kota-kota di mana Tuhan tempatkan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah Tuhan, mari Tuhan sempurnakan berkat-Mu atas setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih sayang yang sempurna dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin.